error teknis atau justru bentuk rekayasa sistemik agar subsidinya banyak berkurang karena nggak dipakai oleh masyarakat. Jangan-jangan ini modus lain Pertamina menipu masyarakat yang selama ini luput dari kita. Kalian pernah nggak sih ngerasa aneh selama layanan digital dari perusahaan atau instansi besar di Indonesia? Udah isi data dengan benar, koneksi lancar, tapi gagal terus. Nah, hal kayak gini baru aja saya alami sendiri waktu mau daftar subsidi tepat My Pertamina. Saya baru mau daftar pertama kali, belum pernah daftar sebelumnya, belum pernah pakai akun apapun. Begitu isi data, upload dokumen, klik submit, nggak sampai 1 detik kemudian langsung muncul pesan gagal mendaftar. Kalau beberapa detik atau menit diproses lalu gagal, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini enggak. Bayangkan deh, saat klik submit, langsung bam, dapat notif gagal tanpa proses apapun. Saya pikir mungkin error sementara, tapi setelah dicoba berkali-kali, hasilnya sama aja. Akhirnya saya hubungi CS lewat Instagram 135, ikuti semua petunjuk, tapi tetap nggak bisa. Mulai dari cara foto KTP yang harus ganti latar belakang, jarak yang ubah-ubah. Sumpah dah, ini kocak. Layanan web sekelas Pertamina, setolol itu mengidentifikasi KTP. Saya juga bukan orang bego yang segaptek itu untuk bikin foto KTP yang baik dan benar. Dan sekarang udah hampir 3 bulan, nggak ada perubahan sama sekali. Dan anehnya, banyak orang di komentar di media sosial juga mengalami hal yang serupa. Bahkan, orang yang saya temui di dunia nyata juga mengeluhkan hal yang sama. Lalu saya mulai mikir, masa iya sistem sebesar Pertamina, perusahaan minyak negara, nggak bisa bikin aplikasi yang berfungsi dengan baik? Atau, jangan-jangan memang sengaja tidak difungsikan dengan baik? Kalau masyarakat gagal mendaftar, otomatis kan makin sedikit yang tercatat sebagai penerima subsidi. Artinya, beban subsidi di laporan keuangan bisa kelihatan lebih kecil. Atau ya subsidinya banyak berkurang karena nggak dipakai oleh masyarakat. Kecurigaan ini makin kuat kalau kita lihat pola yang sama dari kebijakan energi beberapa tahun terakhir. Kita masih ingat, pemerintah, terutama Kementerian ESDM, beberapa kali menaikkan harga BBM secara diam-diam. Tidak seperti di era SBY di mana kenaikan harga BBM diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Belum lagi drama pembatasan tabung gas LPG 3 kg yang bikin masyarakat kecil kelimpungan. Atau saat masa pandemi COVID, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, pemerintah justru diduga menaikkan tarif listrik secara senyap lewat mekanisme penyesuaian. Dan juga nelayan dilarang membeli BBM pakai jerigen, padahal nelayan mau beli buat perahu mereka, bukan buat spekulan. Lalu muncul lagi pembatasan terhadap SPBU asing. Padahal ya, kalau kita lihat di negara tetangga, Petronas dengan harga bensin setara Pertamax hanya sekitar Rp8.000 bisa tetap untung. Sementara Pertamina yang katanya disubsidi justru sering merugi. I don't know. Kalau kita lihat laporan keuangan Pertamina, hampir setiap tahun selalu ada alasan. Subsidi terlalu besar, beban operasional meningkat, nilai tukar melemah. Tapi anehnya, tetap aja para pejabatnya hidup mewah. Bonus jalan terus, proyek kilang yang ya ternyata sampai sekarang juga nggak jelas. Dan jangan lupa kasus lama yang pernah mencuat, isu Pertamax oplosan atau dengan kualitas bahan bakar yang nggak sesuai standar. Dan sekarang setelah gonjang-ganjing, semua terasa seperti tenggelam gitu aja tanpa kejelasan. Dan kita pada akhirnya, rakyat kecil ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, tetap menerima, tetap belikan karena kita memang butuh, nggak ada pilihan. Jadi, ketika sistem My Pertamina gagal, ketika masyarakat kesulitan mendaftar untuk subsidi yang seharusnya hak mereka, wajar dong kalau muncul kecurigaan, apakah ini benar-benar sekadar error teknis atau justru bentuk rekayasa sistemik agar subsidi tampak lebih efisien. Atau ya supaya ngurang-ngurangin orang pakai BBM bersubsidi kan. Mungkin kita nggak bisa menuduh tanpa bukti, tapi sebagai warga negara kita berhak curiga dong, berhak bertanya, dan berhak menuntut transparansi. Karena kalau perusahaan sebesar Pertamina aja nggak bisa kita percaya, ya memang nggak bisa dipercaya sih. Lalu siapa lagi gitu kan? Saya bukan mau menuduh, sekali lagi, saya bukan mau menuduh. Saya cuma ingin mengajak kita semua berpikir bahwa di balik setiap error sistem, kadang ada niat yang jauh lebih rumit dari sekadar bug di aplikasi. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal serupa, tulis di kolom komentar ya. Kita lihat sebenarnya siapa yang error, sistemnya atau niatnya.